Itu saya ngerasain kayaknya panasnya luar biasa. Ustaz. Jalan 300 meter lagi terik begini, Masya Allah. aspal saya nggak pakai sendal. Saya gendong anak, nggak mungkin dong anak saya suruh Jalan. Iya. Gendong, bebannya kan makin beban kita ke aspal itu makin jadi kan, itu melepuh. Langsung saya mikir, ini dosa apa? baru sampai proses umroh, habis zuhur langsung dirasain panas aspalnya di Mekah dari Masjidil Haram ke Hajir Makarim. Masya Allah. Terus dibilang sampai hotel naik, kenapa sendalnya pada nggak tahu, nggak ketemu sendalnya. Terus nggak beli, nggak kan di Zam-Zam Tower turun aja di bawah situ banyak jualan sendal, kita nggak tahu. Karena nggak tahu ya. Karena ya. baru nyampe, kita nggak tahu juga seperti itu. Wah itu pengalaman yang itu pertama kali. Oke sahabat Pak Yumroh, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan ke Mas Andi ini. Kan Mas Andi baru pulang dari haji tahun 2022 ya. Oh, jadi pada saat 2022 masih pandemi ya waktu pandemi pertama kali pandemi sudah dicabut kembali, kemudian Arab Saudi membuka lagi untuk haji dan umrah. Oh baik, jadi waktu itu kalau tidak salah kuotanya juga dibatasi ya untuk 50%. 50% kuota. Iya, saya masih ingat ada satu jamaah saya yang gagal berangkat waktu itu karena usianya tidak mencukupi. Ya, Artinya terlalu tua ya. 65 maksimal kemarin 65 karena masa transisi dari masa pandemi ya waktu itu. Betul. Jadi dia usianya itu 67. Iya. Jadi waktu itu dia nggak bisa berangkat. Nah, ingin saya tanyakan ke Mas Andi nih, kira-kira pengalaman spiritual ketika haji atau sebelum haji itu seperti apa? Boleh dong diceritakan? Boleh. Sangat biar boleh. jadi pengalaman nih buat Sangat yang boleh. muda-muda gitu. Iya, sangat boleh dan itu pengalaman spiritual yang luar biasa dan itu memang jelas bahwa ada kuasa dan campur tangan Allah. Masya Allah. Ya, itu jelas. Jadi singkat cerita Ustadz, sebelum keberangkatan itu, jadi kan memang proses masa pandemi itu kan kita masih ragu-ragu. 2020 nggak jadi, 2021 kita mau tunggu juga ternyata Arab masih tutup. Seperti itu ya. Iya. Ternyata 2022 dibuka dengan waktu yang mepet. Otomatis dari Arab informasi ke pemerintah ke travel juga seperti itu. Betul. Travel juga informasi ke kita juga mepet. Jadi dalam waktu yang singkat kita harus menyelesaikan administrasi dan lain-lainnya. Jujur waktu itu singkat cerita karena waktu yang mepet dan ada beberapa keperluan yang sudah keluar waktu itu hampir dipastikan kita tuh nggak bisa berangkat berdua. Jadi salah satu aja. Sama istri itu? Ya, sama salah satu hanya yang bisa berangkat waktu itu. Dan kita udah berusaha berikhtiar dengan segala cara. Akhirnya itu drama tuh, istri nangis, ya saya juga sedih. Ya karena secara hitungan matematika di atas kertas, saya nggak bisa bayar waktu itu. Saya nggak bisa bayar untuk berdua. Saya tidak bisa melunasi untuk berdua. Tapi kita masih berusaha terus. Itu singkat cerita. Akhirnya dengan drama-drama istri yang tadinya kita masih mau memaksakan kehendak kita. Untuk berangkat Iya, berdua pokoknya berdua bisa. Ya bisa. Kita tentunya ikhtiar, usaha dan doa tentunya. Tapi keputusan kan Allah yang menentukan gitu kan. Iya. Jadi singkat cerita akhirnya kita putuskan waktu itu istri saya yang berangkat duluan. Kalau sampai last minute saya tidak bisa melunasi semua berdua, kamu yang berangkat saya bilang. Akhirnya istri dari drama yang tidak mau, tadinya kalau nggak berangkat semua salah satu mendingan tidak berangkat semua. Saya bilang dua-duanya ya, berangkat. Versi istri, tapi versi saya adalah kalau Allah kasih kesempatan satu, ada jaminan kita bisa berangkat berdua di tahun depan. Tidak ada jaminan. Akhirnya istri merelakan itu, ikhlas untuk dia berangkat sendirian duluan. Kalau sampai saya tidak bisa lunasin. Alhamdulillah waktu itu kita manasik. Ya, manasik itu pun saya dipaksa untuk ikut. Iya. Pokoknya ikut dulu manasik gitu kan, masih ada waktu gitu. Saya merasa minder dong. Berarti manasik dengan jamaah yang lain? Iya, dengan jamaah yang saya merasa saya belum dapat rezeki untuk melunasin untuk saya berangkat gitu. Tapi saya ikut manasik. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Satu hari manasik kita udah tinggal nginep di hotel, Allah kasih jalan. Masya Allah. Allah kasih jalan langsung cash. Tunai. Saat itu juga ya? Hari itu juga. Hari itu juga Allah kasih jalan dengan caranya saya bisa berangkat berdua sama istri. Nah itu luar biasa sobat Pak Umroh ya. Itu jadi, benar. Itu artinya kalau kita sudah punya niat yang bulat yang luar biasa lah ya, yang menggebu-gebu untuk ibadah ke tanah suci untuk melaksanakan haji, maka insya Allah akan ngasih kemudahan ya. Dan ini dirasakan oleh Mas Andi ya dengan istri. Banget. Karena keinginan yang luar biasa untuk bisa berangkat
maka Allah kasih jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya. Jadi memang itulah. Nah akhirnya dari situ bahwa kita mulai belajar kehidupan ya, tentang kehidupan ini memang ada rezeki yang bisa kita dapatkan hari ini. Betul. Sudah ditetapkan gitu ya. Baik. Yang hal-hal seperti itu memang jelas banget gitu. Yang menurut kita sih kita udah berusaha, tapi secara hitungan kita sebagai manusia sepertinya tidak mungkin. Betul. Tapi terus berdoa dan berusaha, Allah kasih jalan. Gitu. Ya FYI buat sobat Pai Umroh, jadi ini adalah haji plus ya, jadi bukan haji reguler. Kalau haji reguler memang nunggunya saat ini tuh udah belasan tahun. Masya Allah. Jadi nah kemarin kita juga totalnya 7 tahun ya. 7 karena tahun. 2 tahun kosong kan, 2 tahun tidak ada haji dan umroh waktu itu, jadi 2 tahun. Jadi totalnya waktu itu yang plus itu jadi 7 tahun. 7 tahun. Dan aku tuh kenapa waktu itu ngajak istri, karena memang waktu mama kan regular waktu itu di 2007. Dia pulang haji itu cuman pesan kepada kita anak-anaknya, nak kalau kalian bisa dan mampu dapat panggilan secara materi kalian mampu dan Allah panggil kalian untuk menunaikan ibadah haji, jangan menunggu tua. Itu yang aku tangkap. Itu yang aku tangkap sampai alhamdulillah aku daftar terlaksana dan semuanya. Jadi mama bilang capek nak. Gitu, karena itu kan ibadah fisik ya. Ibadah itu mendukung fisik yang harus stamina yang kuat. Baik. Dan ternyata iya memang benar. Kita kemarin aja tuh, oh iya ya, kita lumayan terasa gitu. Gimana yang usia 70 tahun, ya seperti itu. Jadi itu yang aku tangkap ya, alhamdulillah pesan mama, jadi bisa aku aplikasikan. Iya, jadi betul apa tadi yang kata Mas Andi bahwa haji itu emang ibadah fisik ya. Yes. Jadi yang haji kemarin aja yang 2023 itu ada sekitar 500 lebih lansia yang wafat saat melaksanakan ibadah haji. Karena banyak faktor ya, ada faktor cuaca yang luar biasa. Sampai 50 derajat Celcius. Itu panasnya tuh, udaranya tuh, uapnya tuh panas. Uapnya itu panas, jadi keluar ini tuh kena angin tuh, anginnya tuh kayak masuk sauna gitu loh. Karena kita di dalam sauna. Betul. Itu kita wow, gimana, maksudnya orang yang staminanya lagi rendah atau udah usia tua kan pasti fisiknya juga lemah ya. Jadi wajar kalau memang jadi sakit. Beruntung ya Mas Andi dan sama istri sudah bisa melaksanakan haji di usia yang relatif muda. Enggak muda-muda juga. Enggak muda juga ya. Di bawah 50 lah ya. Di bawah 40. Ya, jadi artinya masih dalam keadaan fit, masih dalam keadaan fisiknya bugar, bisa melaksanakan ibadah haji dengan paripurna ya. Ya, itu tadi. Jadi buat sahabat sekalian yang masih muda punya rezeki, ayo jangan tunda ya untuk melaksanakan ibadah. Karena itu merupakan rukun Islam ya. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Kalau itu mampu, maka itu hukumnya wajib. Yes, ya. Hukumnya wajib karena mampu ya, mampu secara finansial, ongkos, mampu secara fisiknya, mampu secara mentalnya. Dan itu juga salah satu yang memperkuat aku, akhirnya aku selain pesan mama juga sepanjang perjalanan kehidupan dari bujangan sampai menikah, terus aku mikir banyak banget rezeki yang Allah kasih. Masya Allah. Banyak banget Allah kasih rezeki dan aku nggak boleh, karena aku bilang belum mampu. Nggak boleh seperti itu. Jadi aku merasa sangat mampu. Jadi aku makanya daftar haji. Gitu. Salah satunya itu. Jadi dari rukun Islam yang kelima itu menunaikan haji dan umroh jika mampu ya. Jadi aku evaluasi diri sendiri. Saya mampu gitu. Secara materi ya. Secara materi yang dikasih Allah itu saya mampu lebih dari cukup. Ada ongkosnya gitu. Iya, selama ini lebih dari cukup gitu. So kenapa kamu tidak umroh? Kenapa kamu tidak haji? Betul. Gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang banyak sih, termasuk adalah saya punya beberapa jamaah itu yang ya dia memberangkatkan orang untuk umroh, untuk haji, tapi dianya sendiri belum. Dengan alasan belum panggilan gitu Mas. Belum panggilan katanya gitu. Nah saya bilang panggilan itu bukan berarti kamu dipanggil secara kasat mata. Ayo kesini panggil ini ayo bukan begitu. Artinya panggilan itu kan
Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, kasih kesempatan, itu sudah panggilan sebenarnya. Dan kita memantapkan niat kita untuk melakukan perjalanan itu. Iya. Jadi dengan gampangnya nanti Allah akan panggil. Betul gitu. sekali. Seperti itu, Allah akan undang. Tapi kalau kita nunggu panggilan ya udah, tapi kita niatnya nggak ada, gitu. Nggak ada niat sama sekali, ya udah terus rezeki hambur-hamburkan untuk duniawi. Iya. Ya memang nggak ada panggilannya. Iya. Dan Nggak ini ada Mas, panggilannya. itu kan kita sebenarnya seru sekali kita kalau bicara masalah haji ya, karena luar biasa. Dan ini ibadah yang memang semua orang pengen ke sana. Ya. Tapi Saya pengen lagi juga Ustadz. Masya Allah. Tapi harus 10 tahun lagi ya, karena seperti itu dari peraturannya. Kuota haji ya, iya kalau kuota haji beda dengan umroh ya. Harus 10 tahun lagi nanti. Ya Siap. mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dan panggil lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini ketika haji ini, ketika di sana mungkin ada sesuatu yang pengalaman spiritual mungkin dramanya. Kalau kan dibilang pasangan muda juga nggak terlalu muda, pasangan tua juga belum tua. Jadi kita memang dibilang di situ tuh banyak ustadz-ustadz pembimbing kita, bapak ibu yang suami istri hati-hati ya, apalagi yang sekamar berdua gitu, itu sering banget berantem dan lain-lainnya. Kejadian sama saya. Kejadian sama saya. Bahkan hal-hal yang percekcokan seperti itu, padahal kan memang nggak boleh ya berdebat di sana. Ya saya buka ini pengalaman pribadi saya. Buat pelajaran, buat ibroh lah ya. Buat pelajaran ibroh buat kita. Iya, buat kita semua dan buat saya sama istri saya ketika mungkin kita ada kesempatan untuk kesana lagi. Itu kayak ngerasa dibalik kalau di sini saya disibuk nih, istri ibu rumah tangga. Jadi saya sibuk syuting atau apa, mungkin terkesannya saya cuek atau apa gitu kan. Nah, saya dibalik di sana, saya merasa istri saya yang cuek sama saya. Oh gitu ya. Dia dengan dunianya sendiri, dengan teman-temannya. Asik gitu. Ya, ibadah saya ditinggal, ke masjid saya ditinggal. Nah, di situ saya uring-uringan. Nah, di situ jadi keributan. Kayak benar-benar dibalik, dan kita ngebahas menurut istri nggak ada niat apa-apa gitu loh. Jadi istri justru biasa aja gitu. Biasa aja. Justru saya sendiri yang merasa istri saya cuek, nggak nganggap saya sebagai suami ada di sini, padahal kita berdua bla bla bla. Wah, panjang lebar deh seperti itu. Iya. Nah itu seperti itu tuh. Beberapa kali itu beberapa kali, dan selalu saya yang uring-uringan. Kamu kenapa sih kamu tinggalin saya bla 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 gitu, terus saya kayak banyak nuntut gitu. Ke masjid gak ngajak, misalnya gitu ya. Saya pengen berdua gitu loh. Tapi enggak gitu loh, enggak ada maksud apa-apa gitu. Jadi seperti saya dibalik apa yang kamu lakukan sama istrimu di sini, nah dibalik di sana. Gitu. Ya, jadi memang karena ada dalam satu riwayat atau dalam satu makalah itu dikatakan bahwa di sana itu memang adalah kehidupan akhirat gitu ya. Jadi kalau orang ingin mengetahui negeri akhirat, maka rasakanlah umroh dan haji sebetulnya. Karena dalam satu riwayat juga bahwa nanti Padang Arafah itu adalah tempat di mana nanti orang-orang itu akan dibangkitkan. Gitu ya, di Padang Arafah itu. Makanya kemudian Arafah itu kan menjadi tempat wukuf ketika haji. Yes. Wukuf itu sendiri artinya berdiam diri, dan Arafah itu artinya mengenal. Jadi ketika kita di Arafah itu ya sebetulnya kita mengenal diri kita sendiri. Kita itu dari mana, diciptakan dari apa, kemudian kita ini sedang ngapain, kemudian kita itu pergi atau nanti kembali kemana, gitu kan. Nah itu di Arafah lah itu. Makanya kemudian haji itu disebut adalah Arafah, gitu. Nah ini luar biasa pengalaman Mas Andi. Mudah-mudahan bisa jadi ibroh, jadi pengalaman buat sahabat Pai Umroh yang nanti akan melaksanakan ibadah haji, akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita mesti menata hati kita, menata diri kita sebelum kita kemudian berangkat ke tanah suci ya Mas. Jadi sekarang bagi sahabat Pai Umroh yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh, ya nanti bisa berangkat dengan Mas Andi di tanggal berapa Mas? Tanggal 14 November insya Allah. Jadi buat sahabat Pai Umroh kalau mau bareng kita boleh sama aku sama Ustadz Muksid tanggal 14 November nanti. Dan kemudian aku Desembernya mudah-mudahan Allah lancarkan, izinkan juga untuk kita semua sahabat Pai Umroh 28 Desember itu plus Turki. Jadi plus Turki 13 hari ya? 13 hari. Jadi di Turkinya 3 malam. 3 malam, Madinah Makkah 5 malam 5 malam. Seperti itu. Oke Sobat Pai Umroh, demikian podcast saya dengan Mas Andi kali ini. Kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.